Makin dekat dia rumah, makin dekat dia rumah itu saya sepertinya sudah tidak ada hidup. Harus lewat dia punya rumah baru ke saya, ke pastori tempat saya tinggal. Dia dengar saya punya bunyi motor dari sana datang. Woi, saya makin dekat saya sudah tidak bisa, saudara. Saya rasa, wih, kita mati sudah kalau begitu. Saya parkir motor tepat di depan pintu pagar rumah. Saya pas standar motor, dia lari dari sana. Saya dalam hati mati gitu. Mati. Kau kuatkan di saat aku lemah. Kau menopang di saat ku merasa gagal. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu. Kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami. Kami akan belajar firman Tuhan hari ini tentang pengampunan. Tuhan tahu bahwa itu tidak gampang bagi kami. Biarlah kami meresapi semuanya karena Tuhan. Dan oleh Tuhan pun kami diberikan kekuatan untuk melakukan pengampunan itu di dalam hidup kami. Tuhan jauhkan penggoda pencobaan. Biar dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, tema kita hari ini yang ditetapkan oleh Majelis Sinode Gemit adalah pengampunan memulihkan relasi. Di minggu sengsara yang pertama ini, saudara. Pembacaannya terambil dari Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai ayat yang ke-35. Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai ayat yang ke-35. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu, menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan dan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, melihara dan melakukan dalam hidupnya setiap hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Selamat pagi.
Ada sukacita, puji nama Tuhan. Saudara-saudara, hari ini tema kita adalah pengampunan memulihkan relasi. Harapannya adalah setelah saudara mendengar khotbah ini, pemberitaan firman hari ini, relasi-relasi yang sementara bermasalah itu bisa dipulihkan kembali. Harapannya begitu. Coba saudara ingat-ingat dulu, ini relasi ada baik-baik, atau ada masalah-masalah sedikit-sedikit. Pengampunan memulihkan itu. Di bagian paling awal saya memberikan beberapa catatan pendahuluan kepada kita, saudara, untuk kita sadar dan kita ingat bahwa satu, tidak ada seorang pun yang disiapkan secara khusus untuk memuaskan hati kita. Saya ulangi, tidak ada seorang pun yang disiapkan secara khusus untuk hanya memuaskan hati dan hidup kita tiap-tiap hari. Tidak. Mau istri, mau suami, anak, orang tua, tidak pernah disiapkan secara khusus untuk memuaskan. Selalu saja ada yang membuat kita tidak puas. Itu baru satu orang. Itu berarti kalau semakin banyak kita berjumpa dengan orang lain, semakin banyak hal membuat kita tidak puas. Dan itu memungkinkan relasi kita akan bermasalah. Itu catatan pertama. Catatan yang kedua saya ingin sampaikan kepada kita bahwa pernahkah saudara punya relasi yang putus atau terganggu dengan seseorang? Kalau saudara renungkan dan saudara dapatkan, oh pernah, bahkan saya sementara menjalani atau mengalami itu. Pertanyaannya adalah, lalu bagaimana saudara menyikapinya? Bagaimana saudara menyikapi sebuah relasi yang putus dan terganggu ini? Membiarkannya saja? Sudah, nanti juga akan baik-baik kembali. Banyak suami istri itu bertengkar, terus mereka diam-diam, itu dan omong kembali sudah. Tidak usah lagi omong-omong itu, tidak usah. Nanti pas masalah baru dia ungkit kembali. Karena kita tidak selesaikan. Ataukah kita marah dan membiarkan saja? Sudahlah, tidak usah lagi kenal, tidak apa-apa. Atau kita memilih untuk berpura-pura baik, seolah-olah tidak ada perkara, seolah-olah tidak ada masalah. Ya renungkanlah, kita biasa ambil sikap yang mana. Ketiga, tentang pengampunan saya ingin sampaikan kepada kita saudara-saudara bahwa ini barang lama yang ingin saya sampaikan kembali. Pengampunan itu satu paket dengan pendamaian. Kalau orang bilang dia mengampuni, itu harus berjalan bersama-sama dengan berdamai. Karena itu saya katakan, pengampunan dan pendamaian itu satu paket. Kenapa? Kita temukan ada banyak orang yang mau mengampuni, tetapi tidak mau berdamai. Ada yang mau berdamai, tapi tidak mau mengampuni. Selalu saya pakai contoh. Yang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai itu dia selalu bilang, Pak Pendeta, untuk marah saya tidak marah, untuk marah saya tidak marah. Kau mau marah apa? Kita sutua-tua begini ini. Dia mau datang di rumah ada. Tapi kalau saya yang mau pergi dia biar saya mengampuni tapi tidak mau berdamai. Ada yang sebaliknya, ada yang kebalikan dari itu. Mau berdamai tapi tidak mau mengampuni. Kelihatan tidak ada masalah. Itu biasa pencitraan, sepertinya tidak ada masalah. Saudara, paling banyak terjadi di anak-anak kecil itu. Anak kecil itu kalau dorang main kelereng, kau berkelahi, dorang pun bapak datang, hei, damai. Ini kamu dua kakak ini, damai. Ayo damai. Itu dong pun cara sorong tangan untuk damai. Berdamai. Cium sabu. Kan ini yang kau saudara, kalau besok-besok yang kau susah, saudara yang tolong. Itu saudara lihat dia cium, itu cium tidak berdamai, tapi tidak mau mengampuni. Saudara, sengaja saya ambil nats pembimbing tadi. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berulang-ulang kali saya sampaikan pada saudara. Itu kalimat kalau kita pakai bahasa yang lebih ringan, bahasa sehari-hari, bilang begini, Tuhan, ampuni saya, seimbang dengan saya mengampuni Pak Melki. Jadi kalau saya mengampuni Pak Melki 2 kali,
saya mendapat hak untuk diampuni oleh Tuhan berapa kali? Seimbang. Tapi kalau saya tidak mengampuni Pak Milky, sebenarnya saya harus bilang kepada Tuhan, Tuhan mohon maaf, tolong jangan ampuni saya, karena saya belum mengampuni Pak Milky. Wah, berat juga ya. Pada satu sisi kita mau diampuni, tapi pada sisi yang lain kita berat sekali untuk melepaskan pengampunan. Lalu pembacaan ini kita baca. Petrus bertanya, Tuhan, berapa kali kita harus mengampuni? 7 kali kah? Kemungkinan besar Petrus sudah melakukan itu. 7 kali kah? Petrus menyangka bahwa kalau saya sudah ampuni sampai 7 kali, itu saya sudah hebat itu. Dia bikin salah, saya sudah ampun. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kurang apa lagi saya? Saya bayangkan Petrus sampai 7. Kalau kita di Kupang itu 3, saya ingat 2 kali. Karena kita biasa 3. Saya ingat saudara-saudara, ada satu waktu ada kucing, dia makan ikan goreng. Terus ibu di rumah bilang, 1. Ini kucing makan lagi. 2. Itu ibu. Ini kucing makan lagi. Ibu bilang, 3. Dia ambil potas, taruh di situ, kucing makan. Matilah kucing. Suaminya lihat, terus suami bilang, ibu terlalu sekali. Kenapa? Kenapa sampai kucing ibu buat begitu? Coba ibu bayangkan. Terus dia istri lihat dia baru bilang, 1. Bapak tua langsung baik sudah. Baik sudah, damai sudah ini. Kita nih kadang-kadang, Petrus 7 sebaiknya kita nih 1, 2. Tapi yang emosi dong tidak sampai 3, 1. Petrus kira-kira begitu. Lalu Tuhan Yesus menjawab, bukan 7 kali Petrus, 7 kali 70 kali. Sebenarnya bukan soal bilangannya. Setiap angka 7 dalam Alkitab selalu berarti sempurna. Mengampunilah terus menerus. Kenapa? Karena setiap hari engkau berjumpa dengan seseorang, engkau berjumpa dengan orang lain. Yang kita tidak berjumpa, kita bisa baku marah. Apalagi kalau kita berjumpa ada aksi, ada gerakan, ada apa yang bersama-sama. Lakukanlah terus menerus sambil engkau siap bahwa dia akan melakukan sebuah kesalahan baru. Lalu Tuhan Yesus memberi perumpamaan ini. Tuhan Yesus gambarkan bahwa dosa itu sama dengan utang. Dalam konteks pembacaan tadi, dosa itu seperti hutang. Perhitungan akannya itu dilakukan oleh raja. Raja yang atur itu perhitungan, bukan yang ambil, bukan yang pinjam yang atur, yang kasih yang atur. Digambarkan ada orang berhutang 10.000 talenta. 1 talenta sama dengan 6.000 dinar. 1 dinar adalah upah kerja 1 hari. Jadi kalau 10.000 talenta berarti 10.000 kali 6.000. Berarti dia berhutang kurang lebih 60 juta waktu itu. 60 juta di 2000 tahun yang lalu tuh saya rasa sangat mahal. Yang sekarang juga tetap mahal. 60 juta ini. Jadi kalau dia tebus dengan kerja 1 hari 1 dinar, maka dia butuh bekerja kira-kira 333 tahun. Itu dengan hitungan kerja 300 hari kerja per tahun. Dia butuh kerja kira-kira 333 tahun. Di sini ada yang seumur 290 kok. Ini utang sangat mahal, sangat banyak. Pada waktu itu saudara pendapatan
Raja Herodes per tahun, Raja Herodes hanya dapat kira-kira 900 talenta. Jauh di bawah utang digambarkan oleh Tuhan Yesus. Jadi, dengan hutang yang sangat besar ini ketika raja penuh dengan belas kasihan bilang, hutangmu kuhapuskan. Dia pasti sangat bersuka cita. Dia pasti sangat berbahagia. Dia senang karena dia pikir dia punya istri, dia pikir dia punya anak. Tuhan saya akan coba. Sekarang dia tidak bersila hutang mesti selesai. Pasti bersuka cita. Pasti dia senang. Yang menarik adalah kisah selanjutnya. Waktu dia keluar, dia ketemu seorang teman yang berhutang kepada. Tidak sampai 10.000, hanya 100. Jauh di bawah hutangnya kepada raja. Dia marah ini orang, bayarlah hutangmu. Ini orang bilang, aduh sabar dulu. Dia membawa orang ini ke penjara. Raja waktu tahu itu raja marah. Hai, engkau ini baru saya tebus ini nak. Tapi kenapa engkau tidak lakukan itu kepada saudaramu? Kira-kira di pun teks begitu. Saudara, mari kita belajar tentang tema ini. Pengampunan memulihkan relasi. Di bagian awal daripada menjawab tema ini, saya mau kasih tahu saudara bahwa hal-hal yang penting. Kenapa pengampunan itu penting? Kenapa pengampunan itu sangat penting? Satu, jika kita tidak mengampuni, itu berarti kita berdosa kepada Tuhan. Saya ulangi. Jika kita tidak mengampuni, kita sementara berdosa kepada Tuhan. Karena Tuhan bilang, ampunilah seorang terhadap yang lain. Jadi kalau saya dan saudara tidak mengampuni, kita berdosa kepada Tuhan. Karena itu pengampunan itu penting. Kedua, jika kita tidak mengampuni, sebenarnya kita tidak memahami karya penyelamatan Yesus Kristus di kayu salib. Kenapa Tuhan Yesus disalibkan? Karena dia mau mengampuni saya dan saudara. Jadi kalau orang tidak mengampuni, itu berarti dia tidak mengerti dan dia tidak paham peristiwa yang terjadi di kayu salib, di mana Tuhan menyerahkan nyawanya bagi kita sekalian. Apakah saudara tidak paham pengampunan di kayu salib? Pasti paham. Tapi pada waktu saya dan saudara tidak mengampuni, itu menunjukkan bahwa kita tidak paham akan peristiwa di salib. Ketiga, pengampunan itu penting karena jika kita tidak mengampuni berarti kita sementara mengganggu kesatuan tubuh Kristus. Ulangi, kalau kita tidak mengampuni, kita sementara mengganggu kesatuan tubuh Kristus. Kristus kepala gereja. Kita adalah tubuhnya. Kita saling terikat satu dengan yang lain. Kita saling berelasi satu dengan yang lain. Ada hal yang mengganggu relasi kita. Kalau kita tidak mengampuni, maka kita sementara berupaya merusak tubuh Kristus, di mana kita ada menjadi bagian di dalam. Keempat, jika kita tidak mengampuni berarti kita sementara memberikan kesempatan kepada iblis untuk menguasai hidup kita, menguasai keadaan. Iblis senang kepada orang yang hatinya lagi kacau dan lagi marah terhadap seseorang. Saudara bisa bayangkan kalau saudara sementara benci seseorang. Kalau kita tidak mengampuni, hati kita meluap-luap dengan kemarahan. Iblis bekerja di dalam. Kelima, kenapa pengampunan itu penting? Pengampunan itu adalah kunci menuju sebuah pemulihan. Pemulihan diri, pemulihan relasi dengan Tuhan dan sesama. Sekaligus dia menjadi kunci dari pertumbuhan. Kalau kita mau bertumbuh, mesti mengampuni.
mesti mengampuni. Saudara lihat sekarang ada 5 hal. Kenapa pengampunan itu penting? Mari kita lihat. Pak Pendeta, betul lah Pak Pendeta, saya cuma mengerti yang 5 itu dan saya juga mau. Tapi Pak Pendeta tolong kasih tahu dulu dia cara karmana Pak. Kalau mau mengampuni saudara-saudara, tidak ada cara lain selain 2 hal ini. 1, pertama-tama kita harus berbesar hati dulu. Berbesar hati. Bahwa kita terluka karena seseorang. Kita harus berbesar hati untuk menerima bahwa ada orang lain bersalah kepada kita. Dan oleh karena kesalahan itu kita terluka sekali. Kalau mau mengampuni harus sadar dulu. Terima dulu kenyataan bahwa kita terluka. Jangan pura-pura. Tidak, saya tidak marah. Iya, kamu marah. Jangan. Terima dulu bahwa hati kita sakit. Jujur pada sebuah keadaan bahwa kita sementara terluka. Kepada istri, suami, anak-anak, orang tua, ipar-ipar, bapak mantu, mama mantu. Kita lagi. Cara pertama di situ. Berbesar hatilah untuk terima bahwa kita sementara terluka. Oleh karena dia pun tindakan. Oleh karena dia pun kata-kata. Setelah itu, kesadaran itu baru lakukan yang kedua. Kita perlu berdoa. Perlu berdoa. Tidak ada orang yang dapat menyelesaikan masalah pengampunan itu sendiri. Tidak ada. Kita butuh Tuhan. Teks tadi jelas mengatakan kepada kita. Kita butuh pengampunan dan kita senang karena kita diampuni. Tapi bagaimana sekarang kita melepaskan pengampunan? Karena ada sejumlah hal yang mengisi kita. Kalau pakai pengandalan akan diri sendiri kita tidak mungkin. Maka berdoa. Saudara-saudara, lalu kalau pengampunan itu terjadi, karena kita sudah betul-betul sadar, oh saya terluka dan sekarang saya mau berdoa, Tuhan, saya ingin melepaskan pengampunan itu. Apa sih yang sesungguhnya akan terjadi dalam hidup kita? 1, pengampunan itu kalau sudah terjadi, kita sudah melepaskan pengampunan, itu sama dengan kita sudah melepaskan perasaan negatif kita terhadap seseorang. Kan kalau kita marah tuh yang ada isi di sini negatif semua. Waktu kita melepaskan pengampunan dengan cara yang tadi, perasaan negatif itu sudah kita keluarkan. Berarti yang berisi tinggal apa? Yang positif. Kalau pengampunan itu sudah kita lakukan, kita sudah melepaskan hak untuk menghakimi orang lain. Bukan hak kita. Kita sudah melepaskan itu. Kalau pengampunan itu sudah kita lakukan, maka kita telah melepaskan hak untuk membalas perbuatan jahat orang lain. Kan setiap kali orang berbuat jahat kepada kita, yang kita ingin lakukan adalah membalas. Dan kalau pengampunan itu sudah kita lepaskan, maka hal-hal yang menyangkut dengan pembalasan di sini sudah kita lepaskan. Bahwa kita telah menyerahkan perasaan negatif, semua yang tidak baik di sini, yang ingin balas dendam, perasaan negatif, ingin menghakimi orang kita lepaskan. Hati kita telah menjadi bersih. Di hati yang bersih itulah Roh Kudus masuk di dalam. Roh Kudus tidak dapat bersatu dengan hati yang penuh dengan kepahitan. Roh Kudus tidak akan bersatu dengan hati yang penuh dengan rencana jahat. Dan salah satu kuncinya adalah lepaskanlah pengampunan. Supaya hati kita bersih. Roh Kudus itu masuk. Tema besar Gemit sekarang ini adalah Roh Kudus membaharui segala ciptaan. Waktu kita bicara hari ini tentang pengampunan, betapa Roh Kudus itu masuk dan
merubah. Saudara, saya ingin akhiri khotbah ini dengan dua testimoni. Saudara sudah dengar, tapi ya kita bicara pengampunan, saya harus mengatakannya kembali. Pertama, beberapa tahun yang lalu saya punya kakak itu ditabrak mati oleh seorang tetangga. Saya yang pergi ambil di subuh kira-kira jam 2. Padat. Waktu sampai di rumah sakit, tahu bahwa suaminya sudah meninggal, dia istri bilang ke saya sujandai. Pagi ketika jenazah dibawa sampai rumah, anak-anaknya tanya, "Papa di mana?" Saya sangat tidak bisa jawab. Istrinya mereka berdua punya 3 orang anak, dan anak yang keempat sementara dalam kandungan kira-kira 4 bulan. Sesuatu yang berat sekali saya melihat papa dan mama yang sangat terluka waktu itu. Saudara, tiba-tiba ada satu waktu ada penabisan pendeta-pendeta Gemit di Soe. Saya dampingi seorang pendeta. Saya pergi ke gereja pakai motor, di mana saya punya kakak itu ditabrak. Saya mau parkir motor di belakang satu mobil Avanza hitam. Mungkin dia mau keluar ya, dia mau antret dan keluar. Saya dengar satu suara bilang begini, "Siapa pun motor itu? Tidak bisa kasih pindah." Saya coba lihat yang bicara itu adalah orang yang tabrak saya punya kakak. Saudara bisa bayangkan saya punya hati. Saya seorang laki-laki muda yang sangat kuat. Dan saya bisa melakukan banyak hal. Termasuk cek dia. Saya punya sahabat satu tahu bahwa saya sementara marah. Dia datang peluk saya, dia bawa saya ke konsistori gereja dan dia bilang, "Yandi, engkau harus berdoa." Saya berdoa habis, saya dampingi pendeta yang besok mau calon pendeta yang besok mau ditabiskan. Saya pulang, saya bilang kepada saya pun papa, mama dan saudara, berhentilah membenci dia. Karena setiap kali kita lihat dia, kita yang terluka. Ada sikap yang tidak baik dari dia, kita yang terluka. Hari itu saya mengambil sebuah definisi tentang pengampunan. Pengampunan bukan melupakan masalah. Makin sakit hati kita makin tidak bisa melupakan. Tapi pengampunan itu adalah membebaskan diri, menyambut dia, menyambut kesalahannya sambil siap. Mungkin besok dia bikin sebuah kesalahan baru. Kedua, ini hal lama yang saya cerita. Saya melayani di Sabu. Ada satu hari tetangga terdekat, bukan terdekat, ada tetangga juga kiri kanan, tapi dia ada di dekat situ. Dia sakit. Dia sakit berat, orang kasih tahu saya pergi, dia lagi muntah-muntah. Saya kan tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi, saya pergi cari anak-anak, dorong kok datang masak kasih dia bubur, karena dia punya istri ada berangkat ke Kupang. Saya pergi cari, mereka sudah siap datang untuk urus dia, saya langsung terus ke Seba. Dari Seba saya pulang, sedikit buru-buru karena mau persiapan perjamuan kudus. Saya sampai puskesmas Daeko, saya singgah karena besok, hari Minggu akan dilaksanakan pelayanan kesehatan gratis di situ dalam kerjasama gereja dengan pihak kesehatan. Saya singgah, saya ketemu kepala puskesmas, terus saya jalan. Saya benar-benar tidak tahu kalau orang sakit itu mereka sudah bawa di puskesmas itu. Saya tidak tahu. Karena saya suara begini besar ini, dia pasti pikir, oh pendeta Yandi sudah datang, pasti lihat dia. Ternyata sekarang saya tidak tahu.
Saya pulang karena mau persiapan perjamuan. Kami persiapan perjamuan pas mau pas sudah selesai dan amin, amin. Saya lihat ada oto puskesmas datang dan masuk ke rumah. Jadi saya tanya majelis, ini oto puskesmas datang buat apa itu? Saya pikir mau bawa beliau ke sana. Bapak mungkin dong suruh bawa pulang beliau. Oke, habis ini kita pergi ya. Kami habis doa di konsistori, kami pergi, saudara, saya sementara pakai toga hitam. Pas kami baru sampai pagar depan rumahnya, dia berteriak begini. Usir itu pendeta, usir. Dia punya istri sudah datang. Saya lihat majelis dong agak sedikit terganggu. Saya bilang, mari kita masuk. Waktu kita masuk itu beberapa majelis itu tidak tahan karena dia mulai maki, dia mulai marah dan seluruh bahasa makian itu dia sampaikan untuk saya. Menurut saudara saya punya hati penuh sukacita kok. Saya bilang kepada istri, Ina, bikin kopi dong kok saya minum. Majelis separuh menangis dan mereka pulang. Itu kopi pahit itu 4 kali lipat dari itu kopi yang sebenarnya. Karena sementara saya minum dia maki-maki. Terus saya pulang. Pas masuk kamar itu saya langsung menangis sejadi-jadinya. Saya menengadah ke langit dan saya bilang, Tuhan, saya salah apa? Saya salah apa? Kok saya tidak tahu kok itu orang di situ. Hanya karena itu saja bebas memaki saya kok. Saya ambil keputusan malam itu tidur di Seba. Malam itu saya tidak bisa tidur, saya bolak-balik tidak bisa tidur. Besok pagi kita akan perjamuan kudus. Tuhan bayangkan, saya mau bikin perjamuan ke mana? Hati terluka begini. Sekitar jam 2 saya tidak bisa tidur, saya berdoa, Tuhan, tolong kasih tenang saya punya hati kok. Saya tidur dulu Tuhan. Dan Tuhan tolong kuatkan hati saya. Kan saya tidak mungkin laksanakan perjamuan kalau saya begini. Kasih kuat sedikit untuk saya bisa pergi dan minta maaf di dia. Singkat cerita saya bisa tidur, bangun pagi, saya siap-siap. Saya pulang. Mau perjamuan dalam pikiran tadi. Bagaimana saya harus naik kalau saya dengan hati yang begini. Saya harus singgah di dia dan minta ampun. Walaupun saya salah. Saya tidak salah. Makin dekat dia rumah itu saya sepertinya sudah tidak ada hidup. Harus lewat dia punya rumah baru ke saya, ke pastori tempat saya tinggal. Dia dengar saya punya bunyi motor dari sana datang. Saya makin dekat saya sudah tidak bisa saudara. Saya rasa, kita mati sudah kalau begitu. Saya parkir motor tepat di depan pintu pagar rumah. Saya pas standar motor, dia lari dari sana. Saya dalam hati mati kita. Mati. Saya cepat-cepat turun supaya kalau ada serangan kan saya bisa bela diri sedikit. Saya turun posisi berdiri begini. Ternyata dia lari dari sana hanya untuk berlutut. Dia peluk saya punya kaki kuat-kuat dan dia bilang begini, Bapak tidak boleh naik mimbar dulu sebelum saya minta maaf dan saya minta ampun di Bapak. Saudara lihat, saya berdoa Tuhan, jangan biarkan saya naik mimbar sebelum saya minta ampun di dia. Tapi dia sementara berdoa Tuhan, jangan dulu pendeta naik mimbar sebelum saya minta ampun. Kami dua berpelukan, ke Teletubbies. Kami dua menangis sekuat-kuatnya. Jemaat dan majelis jemaat yang mau pergi ke gereja, mereka menyaksikan pemandangan itu dan mereka ikut menangis terharu. Saya membayangkan tanpa sebuah khotbah pengampunan, pesan terkirim kepada jemaat-jemaat yang hari itu menyaksikan. Kadang-kadang kita mau mengampuni saudara, tapi hati kita, pikiran kita disesatkan. Jangan sampai saya minta maaf kok dia. Biar seteduh. Semoga yang ada terluka sakit hati dong pulang bisa singgah Tapi bawa motor
Supaya standar baik-baik kok. Jangan sampai kalau yang itu datang dia apa ini, kalau dia datang serang. Nah, Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala. Tuhan yang paling tahu apa yang ada di dalam hati kami setelah kami dengar firman. Kalau Tuhan izinkan dan Tuhan gerakan hari ini kami harus mengampuni seseorang, biarlah itu terjadi karena nama-Mu. Biarlah kami dimampukan dan kami tidak disesatkan oleh pikiran kami sendiri. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.